datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kau
Bapa, Engkau sungguh setia dalam kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, terkadang kami yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu menunjukkan kesetiaannya kepada kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, terkadang di dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan menunjukkan pemeliharaan. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Pagi hari ini kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan, karena kasih setia-Mu yang senantiasa terjadi atas hidup kami. Terima kasih sidang jemaat Tuhan boleh meluangkan waktunya beribadah, dan kami percaya jeripayah orang di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami pun percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya, karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kuatkan, teguhkan iman setiap kami, mulai dari anak-anak hingga kami orang dewasa. Iman kami semakin bertumbuh, kesetiaan kami semakin nyata, pengharapan kami semakin terlihat. Nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, supaya sepulang dari tempat ini ada hal yang baru lagi yang kami peroleh di pagi hari ini, di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Firman dari minggu lalu, hari ini kita membahas Esau, bagian kedua. Tadi sudah dibacakan oleh kita sekalian yang diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-33 ayatnya yang keempat. Setelah minggu lalu kita melihat di dalam Kejadian 25 ayatnya yang 24 sampai ayatnya yang ke-34. Kita membahas tentang Esau, ya, anak daripada Ishak, anak yang pertama, tetapi justru menjadi anak yang terakhir dari segi berkat. Yang terdahulu menjadi yang kemudian. Sidang jemaat, kita sudah membahas minggu lalu, yaitu dari sisi buruknya, dari hal yang negatif dalam kehidupan Esau ini. Apa itu? Dia berani, ya, mengorbankan. Dengan kata lain, dia tidak menghargai hal yang mulia, hal yang terbaik di dalam dirinya, yaitu hak kesulungan, berkat-berkat kesulungan dijual dengan bubur kacang merah dan juga dengan roti. Yang minggu lalu saya sampaikan, banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki sifat seperti Esau, meremehkan yang tidak seharusnya diremehkan, yang harusnya dijaga, dipelihara, tetapi dibuang dengan sia-sia. Tidak berpikir untuk jangka panjang, lebih mengejar jangka pendek, yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala cara, tapi berujung dengan kepahitan. Itulah Esau
di bagian pertama sidang jemaat. Kali ini kita mau belajar dari sisi baiknya. Ya, orang ada yang baik dalam hidupnya, tetapi ada juga yang tidak baik. Esau pun demikian. Selaku manusia atau sebagai manusia, ada sisi buruk dan ada sisi baik. Yang kedua-duanya sidang jemaat menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita sebagai umat Tuhan. Amin. Nah, apa sisi baiknya dari Esau ini? Saya suka ketukar itu Bapak Ibu. Kalau perhatikan YouTube 2 episode yang sudah sulit membedakan, mengingat gitu ya, mana harus menyebut Esau ditukar dengan Yakub, menyebut Ishak ditukar dengan Yakub, begitu. Tapi kita kembali ke awal, ke titik semula. Bukan itu yang dimaksud. Minggu lalu itu bukan Yakub tetapi Esau. Nah, apa sisi baiknya dari Esau ini? Bapak Ibu dapat membaca di Kejadian pasal 27 ya, ayatnya yang ke-40 dibandingkan dengan Kejadian pasal 33 ayat yang 1 dan ayatnya yang ke-9. Apa itu sisi baiknya sidang jemaat? Yang pertama, Esau ini adalah seorang pekerja keras. Saya ulang, Esau adalah seorang pekerja keras. Kenapa dikatakan Esau sebagai pekerja keras? Pada saat doa berkat yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau, boleh dikata itu adalah sisa-sisa berkat. Sesuai dengan permintaan Esau sendiri, saat doa berkat yang utama, doa berkat yang pokok sebagai anak kesulungan telah diserahkan kepada Yakub. Sehingga Esau komplain, apakah cuman hanya itu doanya? Akhirnya Ishak berkata dan memberi berkat dengan bekerja keras. Dari segi keberuntungan hidup sidang jemaat, Yakub jangankan dia bekerja keras, tidak bekerja keras pun dia akan diberkati oleh Tuhan. Banyak kemudahan yang memang Tuhan buat untuk kehidupan Yakub karena doa berkat tadi. Berbeda dengan Esau. Esau ini bukan orang yang mudah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang ingin dia raih sidang jemaat. Harus bekerja keras. Dan kata Ishak di dalam doanya, engkau dapat melepaskan itu semua, kesusahan, kesesakan, kemiskinan, dan lain sebagainya, jika engkau berusaha dengan keras, berusaha dengan sungguh-sungguh sidang jemaat. Esau lakukan itu, dan hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita memperhatikan di sini, waktu Yakub kembali, dalam ketakutannya, tapi akhirnya disambut dalam bacaan kita tadi. Nanti kita lihat yang sisi yang lainnya.
dari sisi yang baik ini dalam diri Esau. Esau menolak pemberian yang sudah disediakan oleh Yakub. Awalnya dia tolak. Dia katakan kepada adiknya Yakub, dia sendiri banyak, hewan peliharaannya banyak, hartanya banyak, gak usah dibagi, lebih dari cukup. Karena dipaksa oleh Yakub, Esau mau tidak mau, saya bentuk penghargaan, dia terima itu pemberian Yakub. Bukan dia karena kekurangan sidang jemaat, bukan karena dia susah, bukan karena dia miskin, karena dengan bekerja keras Tuhan pun memberkati. Amin. Jadi sebagai anak-anak muda, sebagai orang dewasa, anak-anak semua, mari kita menjadi orang yang senantiasa berusaha dengan keras. Amin. Yang belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil yang kita peroleh sebagai guru di masa PJJ ini dan sebelum masa PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, belajar di rumah masing-masing, anak-anak itu menghabiskan banyak waktunya dengan game. Lebih senang, lebih suka, lebih doyan, istilahnya lebih hobi bermain game. Lupa waktu sehingga lupa atau abai terhadap belajar. Lupa waktu sehingga malas untuk menjaga kesehatan. Lupa waktu sehingga tidak ada bersosialisasi dengan orang. Generasi yang model begini ke depan adalah generasi yang tidak akan mungkin siap untuk bersaing. Akan ada mental pemalas di sana, karena tidak dibiasakan untuk belajar dan belajar, berusaha dan berusaha lebih lagi. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang senang berusaha, senang bekerja keras, tetapi jangan hanya andalkan kekuatan diri sendiri. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Supaya kerja keras kita tidak menjadi sia-sia. Di sini ada anak saya, ya. Kita dalam doa kita, doa malam, Tuhan berkatilah usaha yang dilakukan oleh Bapak dengan Ibu dalam hal mengajar, dalam hal melayani, dalam hal berkebun di Kalimantan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin udah dapat panen. 1 kali panen, masih jauh sih Bapak Ibu, tapi udah punya nilai lebih bagi saya. Dapatlah 500.000 1 kali panen. Setelah bayar yang ini yang itu, baru 1 kali panen 1 bulan, itu 2 kali panen. Saya udah hitung kalau 2 kali panen sebulan, ya 1 juta. Udah besar Bapak Ibu. Lalu dapatkan nilai yang seperti itu apa mudah?
babak belur, Bapak Ibu. Saya cari pinjaman, beli tanah, cari pinjaman, karena uang yang terbatas. Mau tidak mau makan pun ngirit. Keinginan kita tahan untuk bayar cicilan. Beli pupuk, ada tidak ada duit disediakan awal-awalnya. Ada tidak ada duit harus diadakan untuk merawat kebun. Capek, harusnya istirahat aja lah di rumah. Dipaksa untuk pergi mengajar. Lelah, capek, badan gak enak, tapi mau gak mau harus turun ke sekolah. Kerja keras, jangan pernah menyerah. Amin. Mudah-mudahan istri saya dan saya bisa buat coipan. Kemarin kita udah belajar, kita udah ngomong, kalau nanti bisa buat coipan juga lumayan. Apalagi kita di Jakarta ini, Bapak Ibu, kalau berleha-leha, kita santai, tidak berpikir masa depan untuk diri dan anak-anak, jangan pernah berharap berkat itu seperti durian runtuh. Kerja keras, gak apa-apa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak apa-apa orang melecehkan, orang mengata-ngatai, orang merendahkan, orang menolak. Gak apa-apa. Demi kita untuk mencapai tujuan selagi itu masih halal. Selama masih halal. Kalau haram ya jangan. Apa saja kerjakan, lakukan. Amin. Anak-anak yang masih sekolah, remaja, pemuda, belajar sungguh-sungguh. Ini orang-orang tua yang ada di sini dulunya, kalau bukan orang-orang yang rajin bekerja, anak-anaknya bakal babak belur, kelaparan. Kenapa? Gak tahu masak. Kenapa? Gak tahu kerja. Tapi karena dulunya sudah rajin, sekarang diperhadapkan dengan situasi apapun tahan banting. Amin. Bapak Ibu tahan banting? Tapi jangan dibanting beneran. Tapi maksud saya tahan banting itu diperhadapkan dengan apapun, ayo aja. Jangan pernah menyerah. Amin. Yakin dan percaya saya kepada janji Tuhan bahwa orang yang bekerja keras dilirik oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Lihat Esau, gak punya masa depan, akan jadi budak. Tapi kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, dia juga diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya jauh lebih baik. Kehidupannya benar-benar dia nikmati. Dia punya pasukan, berarti banyak orang yang ada yang jadi pengikutnya. Berarti dia seorang pemimpin. Waktu mau dikasih ternak sebagai harta, dia pun menolak. Karena dia juga punya. Ini yang pertama, sidang jemaat, yaitu bahwa Esau ini dia adalah seorang yang bekerja keras. Orang yang suka bekerja keras. Orang yang suka bekerja keras. Orang yang suka bekerja keras. Ya. Yang kedua, tadi sudah dibaca oleh kita semua. Esau hidup dalam kasih. Saya membuat pernyataan ini.
Kenapa saya berani berkata Esau hidup dalam kasih? Ya, kalau lihat riwayatnya dengan Yakub, itu penuh dengan kepahitan. Ya, sakit hati. Bayangkan hak kesulungannya dirampas. Yang kedua, doa yang seharusnya untuk dia, doa berkat, dialihkan ke adiknya dengan segala macam tipu daya Yakub, sampai untuk melampiaskan sakit hatinya, Esau itu mau bunuh Yakub, sehingga Yakub ini harus pergi merantau, tinggalkan orang tuanya untuk menghindar sakit hati. Ya, sakit hati. Sehingga dalam perjalanannya Yakub sadar benar Esau itu sakit hati dulunya, terluka, sehingga menimbulkan ketakutan pada diri Yakub kalau mau ketemu Esau. Itu dapat kita baca kisahnya. Yakub takut mau ketemu Esau karena masa lalu, hubungan mereka sebagai kakak adik yang kurang baik, yang kurang harmonis di masa lalu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa di sini Esau. Dia mengampuni adiknya, adik yang merampas masa depannya, adik yang tidak menghargainya, adik yang tidak menghargai dan tidak mengakuinya sebagai orang yang harus dihargai. Itu Esau. Pada saat dia mendengar Yakub pulang, sementara Yakub sudah menyusun strategi itu. Istri pertama, istri keduanya ditaruh di bagian depan, barulah dia di belakang. Yang lain duluan, pasukan apa? Bukan pasukan, orang-orang yang bersama dia duluan, dia belakangan itu. Saya hanya menduga-duga saja sidang jemaat, kenapa dia buat strategi seperti itu. Yang pertama supaya mendapat belas kasihan dari Esau. Yang kedua sebenarnya untuk dia bisa lari. Kalau di sana rombongannya dihabisi, maka dia bisa segera melarikan diri, cari jalan selamat. Takut. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Esau ternyata tidak seperti yang digambarkan di dalam pikiran, di dalam kepalanya Yakub. Esau datang. Esau benar-benar menunjukkan kasihnya. Dia mengampuni sidang jemaat. Kita dapat lihat di mana Esau yang mengambil inisiatif. Dia tidak menunggu, tapi justru dia menyambut. Ini ciri orang yang mengasihi. Ya, mengambil inisiatif. Dikatakan dia mendekap, dia memeluk, dia mencium, dia menawarkan kebaikan. Ya, dan di ending terakhir dia menjaga kekompakan keluarganya. Bapak Ibu, saya coba kembali mengingatkan kepada kita, Esau hidup dalam kasih. Kalau orang yang hidup dalam kasih, dia pasti membangun persahabatan, kekeluargaan. Amin. Dia memeluk, dia mencium, dia mendekap, memeluk, mencium adiknya. Mereka bertangis-tangisan. Coba kalau seandainya Esau ini orang yang tidak mudah mengampuni dan tidak mau mengampuni, apa yang terjadi sidang jemaat?
Saya yakin dan percaya, istri dan anak-anak dari Yakub itu akan dihabisinya. Bisa jadi memang Yakub bisa lari, bisa jadi. Ini terlepas dari cara dan rencana serta penjagaan Tuhan terhadap Yakub yang menerima perjanjian Tuhan, sidang jemaat. Tapi secara manusia, segala sesuatunya bisa terjadi. Tapi kita melihat di sini sekali lagi, Esau ini hidup dalam kasih. Orang boleh melukai, orang boleh merugikan, orang boleh merendahkan, orang boleh tidak menghargai kita, orang boleh mempermalukan kita, orang boleh menghina kita, orang boleh menghabisi kita. Gak apa-apa, orang punya hak. Orang punya pikiran, punya kemauan. Mau gimana lagi? Tapi selaku anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Amin. Kita harus menjaga hati kita, jangan kita terus terbawa oleh suasana peristiwa yang menyakitkan itu. Selama itu yang kita jaga dalam hati dan pikiran kita, selama itu kasih tidak akan mungkin bertahta dalam hidup kita. Tidak akan mungkin orang-orang merasakan kasih yang ada pada diri kita. Yang ada pembalasan, yang ada adalah sakit hati. Saya perhatikan hari-hari belakangan ini untuk bangsa kita saling melukai, sidang jemaat. Antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Saling melukai, saling mengancam, saling memprovokasi, saling membenci. Kalau ini terus yang terjadi, tidak saling mengampuni, tidak saling memaafkan, tidak saling mengasihi satu terhadap yang lain, saya bisa bayangkan ke depannya bangsa ini akan berdarah-darah, sidang jemaat. Saya dapat bayangkan dan berani mengambil kesimpulan, bangsa ini akan terpecah belah, akan menjadi negara dalam negara dan akhirnya menjadi negara masing-masing. Karena tadi saling ingin menguasai, saling menyakiti, saling memprovokasi, saling menantang satu terhadap yang lain. Harus ada elemen masyarakat anak bangsa ini yang mampu memaafkan dan mengampuni, supaya Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin. Kita melihat di gereja, organisasi gereja, sidang jemaat, saling melukai, saling tidak menyukai, saling tidak bersapa lagi, saling membenci, memikirkan dirinya dan kelompoknya. Gereja-gereja yang demikian akhirnya terpecah dan terus terpecah belah. Pendeta hamba Tuhan harus mampu mengampuni. Amin. Berani mengatakan mengasihi kepada jemaat, maka pendeta itu juga harus mempraktekkan dalam kehidupannya. Tapi kalau pendeta sendiri udah saling menyakiti satu terhadap yang lain, apalagi yang mau diharapkan? Lalu keluarga, sidang jemaat, dan berkeluarga, orang tua dengan anak, banyak kisah, banyak cerita. Anak dilukai oleh orang tuanya, dan orang tua melukai anaknya. Bahkan ada orang tua yang tidak mengakui anaknya, tidak mengakui anaknya sebagai anak kandungnya, melukai hati anak. Orang tua pilih kasih seperti yang pernah saya sampaikan di sini, melukai anaknya. Anak-anak harus mengampuni orang tua. Amin.
Orang tua pun harus mengampuni anak-anaknya yang melukainya, yang membuat batinnya menderita. Di antara saudara juga demikian. Persaingan, saya pernah mendengar Bapak Ibu, seorang bapak dia punya modal, dia punya usaha yang bagus, yang baik di antara saudara-saudaranya. Seiring dengan perjalanan waktu, karena demi saudara, demi adik, dia bekerja sama dengan adiknya untuk membangun bisnis baru, sidang jemaat. Singkat cerita, dia korbankan untuk meminjam uang di bank, ya termasuk surat rumahnya digadaikan ke bank demi untuk membantu saudaranya, demi untuk membesarkan bisnisnya. Dan beberapa tempat lain, maksud saya rumah, dibuat demikian juga sebagai jaminan. Tapi seiring dengan waktu, adiknya berkhianat. Adiknya semakin besar usahanya, abangnya dipotong dari segi bisnisnya, dan dia harus membayar uang jaminan. Dan karena tidak sanggup lagi membayar, termasuk rumahnya, sidang jemaah, disita oleh bank. Anak istrinya mau tidak mau harus mengontrak, dan dia coba untuk datang ke anak istrinya. Anak istrinya pun menolak dia. Disakiti oleh adiknya, disakiti oleh anak istrinya. Tapi pemulihan terjadi, sidang jemaah. Dia tetap berkata bagaimanapun yang menolak itu adalah istri dan anaknya. Singkat cerita, ini orang diterima oleh anak dan istrinya, sekalipun di rumah kontrakan. Yang tadinya orang berduit, yang tadinya orang berada, yang tadinya punya rumah, demi membela keluarga, saudara, akhirnya tidak punya rumah. Dan dia numpang bersama dengan istrinya, dengan anaknya. Saya mau pakai kata istilah numpang. Dia diperlakukan seperti bukan sebagai seorang suami, dan bukan seperti seorang ayah. Karena gara-gara ayahnya, gara-gara suaminya, mereka juga akhirnya harus menderita, kira-kira begitu. Tapi pemulihan terjadi, sidang jemaah, karena pengampunan, karena kasih, segala sesuatu menjadi baik adanya. Amin. Kita belajar dari sisi baiknya Esau ini. Dia orang yang bekerja keras, orang yang berusaha keras. Mari kita lebih keras lagi dalam berusaha, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Amin. Jangan menyerah. Yang kedua, mengampuni. Belajar melepas pengampunan, sekalipun itu tidak mudah. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, sehingga ada kasih, hubungan kembali baik. Tapi di sisi yang lain juga, sebelum hubungan baik, pelajari juga Bapak Ibu. Yusuf saja dia pelajari kakak-kakaknya itu. Ya, tidak langsung dia mengaku dirinya sebagai adiknya. Dia tidak mengaku bahwa itu adalah saudara kandungnya waktu di Mesir. Dia pelajari dulu. Jangan sampai terluka untuk kedua, ketiga kali. Amin. Kita juga harus waspada. Ya, karena untuk luka yang kedua kali jauh lebih terluka dibandingkan yang pertama. Tapi bagaimanapun, Bapak Ibu dan saya diajari untuk ada di dalam kasih. Esau hari ini mengajari kita dengan kehidupannya, bahwa di sisi buruknya kita belajar, tapi di sisi baiknya juga kita belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya mohon Pak Martin.
Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, baik masa lalu maupun saat ini. Tetapi kami melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tidak hanya kami lihat, tetapi kami alami dalam kehidupan ini. Kehidupan lalu lebih baik dari masa kini, dan kami percaya akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan, kami akan belajar terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mampu menikmati kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kami akan menata diri kami lebih baik lagi. Bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan pulihkan bagi kami. Dan melalui semuanya itu Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Berkatilah setiap sidang jemaat-Mu dan keluarganya. Anak-anak mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kami, anak-anak sidang jemaat-Mu belajar dengan penuh semangat. Tuhan yang menyediakan untuk pembiayaan atau pembayaran keperluan-keperluan hidup mereka, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak yang tahu diri, anak-anak yang hormat dengan orang tua, anak-anak yang bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah iman mereka bertumbuh dengan baik. Kami selaku orang tua tidak mudah menyerah. Kami selaku orang tua tidak mudah putus asa. Kami sebagai orang tua tidak berpikir yang macam-macam, melihat keterbatasan dan kekurangan kami. Tapi kami mau meletakkan iman dan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami cita-citakan, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Mampukan kami juga menyikapi kehidupan ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup bertetangga, hidup bersahabat dengan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Mampukan kami, karena kami adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Apabila ada di antara sidang jemaat-Mu yang tidak disukai, yang dibenci, yang dimusuhi, banyak yang iri hati, di dalam nama Yesus, pagari sidang jemaat-Mu, bela sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Siapa yang mencungkil akan tercungkil, siapa yang akan merobohkan akan roboh ya Tuhan. Karena kami menghadapi bukan dengan kekuatan kami. Mampukan juga kami untuk mengampuni ya Tuhan. Jika ada orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang terdekat dengan kami, mari ya Tuhan, kami boleh melepaskan pengampunan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih, suami istri saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan satu terhadap yang lain. Biarlah orang tua boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya di dalam mengikut Tuhan, dalam beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percayakan kehidupan bangsa dan negara kami yang hari-hari belakangan ini saling menerkam, saling menganggap dirinya paling benar, saling menjatuhkan, saling memprovokasi, saling melukai ya Tuhan. Kami berharap campur tangan-Mu atas bangsa ini. Janganlah bangsa ini terpecah belah. Janganlah bangsa ini berperang sesama anak bangsa. Janganlah terjadi itu di Indonesia ya Tuhan. Tolong pemerintah kami menjadi pemerintah yang kuat. Tolong pemerintah kami menjadi pemerintah yang bersungguh-sungguh membangun bangsa negara ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Buat TNI, buat polisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, elemen-elemen masyarakat bersatu menegakkan kebenaran,
bersatu menjaga keamanan dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Yesus, Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap menyatu, Indonesia tetap dalam kekeluargaan Bhinneka Tunggal Ika. Turunlah berkat-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.